Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menceritakan salah satu film yang berjudul Before the Flood, yaitu film yang menceritakan aktivitas manusia yang merusak bumi. Dan dampaknya mulai terasa, seperti cuaca ekstrim, perubahan iklim. Penasaran kan bagaimana ceritanya? Yuk simak videonya. Selamat menonton! Before the Flood menceritakan perjalanan Leonardo DiCaprio sebagai Messenger of Peace tentang perubahan iklim. Selama perjalanannya, DiCaprio mengunjungi beberapa wilayah, bertemu dengan para ahli, ilmuwan, politikus, aktivis, dan orang-orang yang mempunyai peran dalam penanggulangan perubahan iklim. Film ini juga memberikan gambaran tentang individu, media, dan kelompok yang tidak percaya dengan global warming. Film dokumenter ini sebenarnya lebih fokus terhadap bagaimana peran fossil fuel dan bagaimana penanganan terhadap global warming. Fossil fuel atau minyak bumi, gas bumi, dan batu bara memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi di negara-negara industri karena harganya yang sangat murah dan memproduksi energi yang besar. Beberapa anggota Kongres Amerika Serikat bahkan media Fox News yang menggiring opini seseorang dengan mengatakan bahwa global warming adalah sebuah hoax karena manusia tidak dapat merubah iklim. Bahkan Gubernur Florida, Rick Scott, melarang penggunaan kata global warming dalam dokumen resmi pemerintah. DiCaprio mengunjungi beberapa wilayah yang mendapatkan dampak secara menyeluruh. Pada saat mengunjungi Kangerlussuaq, Greenland, ia mendapati turunnya permukaan dataran es sedalam 35 kaki atau 10 meter selama 5 tahun, dan itu hanya ketinggian, belum menghitung luas dataran esnya. South Florida, di mana ada fenomena terjadi yang dinamakan sunny day flooding, ketika permukaan laut tinggi hingga air masuk ke dalam kota membanjiri jalan-jalan perkotaan melalui saluran drainase yang berada di kota Miami. Indonesia mempunyai hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia dan juga terkena dampak terhadap kehidupan yang berada di hutan tersebut karena ingin membuat perkebunan kelapa sawit yang terkenal sebagai komoditas yang cukup murah dan bahan dasar berbagai produk makanan dan kosmetik. Di Australia, dampak global warming menghancurkan ekosistem laut, terutama terumbu karang, dan akan mengakibatkan ketidakstabilan lebih lanjut yang akan berpengaruh secara dramatis terhadap kesediaan pangan di laut. Cina dan India yang mempunyai ketergantungan dan dampak yang sama terhadap fossil fuel dan global warming. Di Cina, dampak dari fossil fuel sangat luas, dari lingkungan seperti udara dan air yang mempengaruhi kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Untuk menanggulangi permasalahan ini, media, organisasi dan pemerintah bekerja sama untuk mengurangi ketergantungan terhadap fossil fuel dan beralih ke renewable source. India mempunyai tantangan tersendiri. Tingginya angka kemiskinan membuat pemerintah harus fokus kepada pembangunan ekonomi dan mengeluarkan penduduknya dari kemiskinan. Tetapi dengan mengurangi penggunaan batu bara, berarti memperlambat pembangunan ekonomi. Penduduk India masih harus menggunakan biomas sebagai sumber api untuk memasak. Dan hancurnya sektor pertanian karena hujan yang membanjiri sawah penduduk sekitar membuat kondisi India menjadi lebih buruk. Negara-negara Pasifik bahkan mendapatkan dampak yang lebih hebat lagi. Kiribati, negara kepulauan di Oseania, harus mengevakuasi dengan cara membeli sebuah pulau di negara kepulauan Fiji karena dampak banjir, puting beliung, dan beberapa tahun lagi akan tenggelam. Dan para penduduk dapat berimigrasi dan bermigrasi karena tidak mempunyai pilihan lagi.
Palau, negara terpisah menjadi pulau-pulau karena naiknya permukaan air laut. Dampak dari naiknya suhu walaupun 1 derajat, naik dalam 1 derajat mempunyai dampak badai kekeringan. Sebelum 2 derajat, terumbu karang akan hancur. Pada 3 derajat akan ada heat wave dan membuat sebagai wilayah tidak layak hidup dan berbagai pertanian hancur. Ahli Jerman yang sekarang menjadi peneliti di Penn State University, Dr. Michael, mengemukakan bahwa naiknya suhu global memang fluktuatif. Tapi setelah revolusi industri, suhu kemudian naik dan sangat signifikan, dan grafiknya seperti tongkat olahraga hoki. Setelah mempublishkan penelitiannya, Dr. Michael mendapatkan ancaman, diolok-olok, dan dikritik. Ia mengatakan bahwa beberapa perusahaan besar menggunakan think tanks dan front groups, dan individu yang mempunyai kredensial yang baik dan yang ingin menjadi kredensial untuk mengatakan bahwa global warming ialah suatu kebohongan. KOCH Industries, salah satu korporasi besar di Amerika Serikat yang mempunyai kebutuhan tinggi terhadap fossil fuel dan membuat organisasi American for Prosperity sebagai front group untuk mempengaruhi. Tidak hanya menggunakan organisasi, tidak tanggung-tanggung, mereka pun membiayai pada anggota kongres seperti Ted Cruz, James Inhofe, Paul Ryan, Mitch McConnell, dan masih banyak lainnya sehingga dapat menghambat undang-undang untuk menanggulangi global warming. Tidak hanya pemaparan masalah, Before the Flood juga memberikan solusi yang bisa dilakukan baik individu, kelompok, maupun pemerintah. Ternak sapi membutuhkan lebih dari 70% produksi pertanian, terlebih lagi memproduksi metan. Setiap satu molekul metan sama dengan 23 molekul karbon dioksida, dan mayoritas metan yang ada di bawah atmosfer berasal dari ternak. Hal yang mudah ialah mengurangi konsumsi daging sapi dengan beralih ke daging ayam, sayuran, ataupun buah. Elon Musk, pendiri Tesla, SpaceX, dan PayPal mempunyai ide untuk membangun sustainable power, yaitu Gigafactory, dengan menggunakan solar panel dan mensuplai listrik ke beberapa daerah. Selanjutnya, carbon tax, di mana memberikan pajak pada penggunaan fossil fuel. Tapi jelas kebijakan ini tidaklah populer, sehingga carbon tax jarang digunakan. Jika mau merubah kebijakan politik, yang harus pertama diubah ialah opini publik. Jika opini publik telah populer untuk suatu isu, maka pejabat akan mengikuti opini publik tersebut karena politikus selalu mengambil kebijakan untuk sesuatu yang populer. Dalam lingkup internasional, Leonardo DiCaprio mewawancarai Menteri Luar Negeri John Kerry. Kerry mengatakan bahwa Amerika Serikat dan China akan bekerja sama untuk mengeluarkan statement terhadap global warming. Pemerintah negara-negara lain akan membuat langkah yang konkret. Para pemimpin dunia untuk menyepakati secara bersama di COP Paris. Paris Agreement mempunyai aturan untuk mengurangi suhu global sebanyak 2 derajat. Tapi tidak ada aturan mengenai carbon tax, hukuman, atau faktor pemaksa. Walaupun setelah diklarifikasi, Paris Agreement, Kongres Amerika Serikat ingin segera menariknya karena menghambat perekonomian. Presiden Obama mengatakan bahwa Pentagon telah menetapkan bahwa global warming bukan lagi masalah lingkungan, tapi masalah keamanan nasional karena sebagian besar penduduk hidup di daerah pesisir. Jika permukaan naik, akan terjadi ketidakstabilan yang diakibatkan karena migrasi penduduk. Pada bagian akhir film ini, wawancara dilakukan bersama pemuka agama Pope Francis dan ilmuwan NASA. DiCaprio mengunjungi Pope Francis. Pope Francis pun mengeluarkan dokumen untuk segera mengambil aksi tentang permasalahan lingkungan yang dihadapi saat ini. Sebagai salah satu pemuka agama global, Pope mengajak untuk menerima ilmu modern dan bekerja sama untuk menanggulangi permasalahan lingkungan yang ada. Tentunya ini adalah sesuatu yang baru. Ilmuwan NASA, Pierce Sellers, menjelaskan bagaimana pergerakan udara, arus laut, dan faktor alam lainnya pada masa global warming saat ini. Walaupun telah divonis hidup tidak lama lagi, Sellers tetap memandang positif terhadap kemampuan manusia. Manusia lain hanya perlu dibuka matanya untuk bisa mengambil sikap. Akhir dari film ini memberikan solusi terhadap global warming, ialah mengonsumsi dengan cara yang berbeda. Dengan cara apa yang dibeli, apa yang dimakan, dan bagaimana mendapatkan energi.
Selanjutnya memilih pemimpin yang mau melawan perubahan iklim. Film ini tidak terlepas dari atmosfer pemilihan Presiden AS. Dapat dilihat dengan jelas beberapa cuplikan-cuplikan yang menolak akan adanya global warming berasal dari Partai Republik. Bahkan sepotong klip kampanye Donald Trump yang tidak mempercayai isu ini pun dihadirkan. Sedangkan tokoh-tokoh Partai Demokrat seperti mantan Presiden Bill Clinton, mantan Wakil Presiden Al Gore, Obama, dan John Kerry diberikan tampakan sebagai partai dan tokoh yang mempunyai perhatian akan global warming. Kritik terhadap film ini pun mulai berdatangan karena gaya hidup dari sang aktor yaitu DiCaprio. Sebagai aktor, dia memang diragukan karena tidak mempunyai latar belakang akademik terhadap global warming. Terlebih lagi, beberapa perjalanan DiCaprio memakai pesawat jet pribadi dan tentunya ini menjadi sorotan media-media yang tidak percaya terhadap global warming. Dengan film yang dibuat oleh mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore, yaitu Inconvenient Truth. Film ini tentunya ingin mengedukasi penduduk dunia tentang adanya global warming. Sesuatu yang unik dalam film dokumenter ini ialah meliputi secara langsung kejadian-kejadian di seluruh dunia yang terkena dampak dari global warming. Tidak hanya itu, Net Geo juga berusaha untuk meliput seluruh komponen yang mempunyai pengaruh dan kepentingan terhadap isu ini, seperti para ahli, politikus, ekonomis, pemuka agama, aktivis, dan lainnya. Jelas film ini akan memberikan gambaran yang komprehensif terhadap bagaimana pemandangan global warming. Melalui film dokumenter ini, saya dapat menyimpulkan bahwa kita dapat mengubah cara pandang dan gaya hidup yang kita lakukan setiap hari. Manusia di bumi dapat menghasilkan pencemaran iklim di muka bumi setiap harinya. Contohnya adalah satu daging burger sama dengan kita menyalakan AC atau pendingin ruangan selama 24 jam, yang mana itu akan menimbulkan menipisnya lapisan ozon. Tim National Geographic ini sangat pas dalam memilih cerita tentang perubahan iklim di dunia, mengingat usia bumi yang sudah tua didampingi dengan eksploitasi sumber daya alam. Penggarapan produksi visual film dokumenter sangat kaya akan gambar. Gambar tidak hanya diambil dari tim internal, namun mengambil gambar secara eksklusif dari masyarakat. Tidak berhenti sampai di situ, kekayaan informasi juga terasa dalam film dokumenter ini. Sumber informasi didapat dari berbagai data dan narasumber yang ahli dari berbagai bidang. Bahkan narasumber didapat dari berbagai negara, alhasil sudut pandang sangat variatif dan menarik. Sebaiknya kita menjaga kondisi lingkungan kita Agar keseimbangannya terjaga. Dengan cara tidak menebang pohon. Kita ketahui pohon sangat penting bagi kehidupan. Satu pohon bisa menyelamatkan 3 orang. Tidak buang sampah sembarangan. Mengurangi penggunaan rumah kaca dan melakukan go green. Supaya bumi terhindar dari pemanasan global. Eits, yang paling penting, jangan lupa lakukan pola hidup sehat. Sering-sering bersepeda sehingga dapat mengurangi polusi udara. dan jangan lupa Cintai tanaman ya guys.